persembahkan, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Persembahkan, terus fokus satu titik, hanya itu. Yang pertama adalah panel surya atau dikenal dengan solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Yang kedua adalah lampu jalanan dan sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan ada mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor LDR dan saklar pengatur on dan off. Nah, fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Mekanisme pada lampu penerangan jalan tersebut ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Karena tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut sebagai fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Nah, ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada setir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga. Sejarahnya sih, enceng gondok dibawa ke Indonesia oleh Gubernur Jenderal Inggris untuk menambah koleksi tanaman hiasnya di Kebun Raya Bogor. Maklum saja, tampilan enceng gondok lumayan cantik untuk menghiasi kolam dan danau. Terlihat dari video sebelumnya tadi, perairan yang ditumbuhi enceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar enceng gondok, kamu akan melihat akar enceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin.
Nah, mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah charger tenaga surya elektron, yang mana ide teknologi ini berasal dari bentuk tanaman hias yang populer, yaitu tanaman bonsai. Vivian Muller merangsang charger tenaga surya elektrik, yang mana teknologi ini memang berbentuk bonsai pohon. Charger tersebut bisa mengirimkan daya listrik ke perangkat ponsel. Teknologi ini bisa menangkap cahaya dari 27 panel surya yang berukuran mini. Panel ini menghiasi cabang-cabangnya sebagai sumber energi. Selain menginspirasi untuk mengembangkan teknologi, struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan. Misalnya gedung teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari, sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk dalam gedung. Beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan tersebut semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi Anda yang suka melakukan penelitian. Semakin banyak produk teknologi yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.